Labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan yang semangat baca talbiyahnya cepat pergi hajinya. Amin. Yang setengah semangat, ragu-ragu, insya Allah Lama. setengah juga. Yang nggak nyaut sama sekali, wallahu a'lam bishawab, ya. Sebab apa ibu sekalian, ketika dikumandangkan dibacakan talbiyah, ini doa satu-satunya yang dikumandangkan nanti waktu kita di Mekah, satu-satunya ini syiar. Ketika dikumandangkan dibacakan ini, ibu, malaikat ini kumpul ini di tengah-tengah kita, malaikat ya mendoakan kita labbaika wa sa'daika, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan ibu yang berangkat tahun ini dan ibu-ibu yang menyusul nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ibu, Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, orang yang pelit bukan aja orang ketika tromol lewat, kresek lewat, belaga nggak tahu, alias kagak mau masukin sedekahnya. Tapi kata Nabi, orang yang pelit, pelit dan pelit, 3 kali pelitnya, yaitu orang yang ketika disebut namaku cicing wae, diem aja tetapi tidak berselawat kepadaku. Mau jadi orang pelit? Sekali lagi, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Yang kita hormati sahibul wa sahibatul bait, sahibul wa sahibatul hajat, yaitu Al-Mukarram Bapak Hamid bin Tarja bin Sabin, dan juga ibu yang cantik ini, Ibu Ciwi dia ini binti Cecep Siswoyo, dan ibunda tercintanya yang hari ini tidak hadir ibu karena memang sepuh, yaitu Ibu Neni binti Raning dan seluruh keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan rumah ini berkah. Amin. Seluruh penghuninya berkah. Amin. Rizkinya berkah. Amin. Usahanya berkah. Amin. Perjuangannya juga berkah, insyaallah. Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Juriyah yang barusan saja memimpin Ratibul Haddad, kita doakan biar sakit kakinya jangan manjang kayak saya. Cepat diobatin ya. Masih muda ya. Berapa umurnya? 58. Baru 58. Ya. Ya, baru 58. Ya, para sesepuh, para orang tua, tim qasidah ya, yang cantik-cantik kerudungan biru-biru, juga pembawa acara, ibu-ibu hadirat sekalian, baik yang di dalam maupun yang di luar, yang mudah-mudahan kehadiran kita
di pagi hari yang penuh barokah ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa ya Al-Mukarram ya, Bapak Ustadz Haji Ramli ya, ini kenalnya udah lama. Jadi waktu saya ngajar di Kaliabang ya di Ustadz Rahma almarhumah ya, kita sudah bertemu di sana beberapa puluh tahun yang lalu. Hari ini alhamdulillah ya melalui saudara saya Ibu Eni dan saya diundang ke tempat ini. Ini namanya apa Bu? Duren Jaya? Bukan? Oh perumahan Pringkil. Oh Pringkil. Oh Pringkil ya. Ya apa dah, gitu dah, ya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah dan karunia Allah hari ini kembali, dan bahkan bukan kembali, ini banyakan yang baru kenal ya, baru kenal, baru melihat orang yang modelnya kayak yang lagi duduk sekarang ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah. Padahal saya udah hidup di Bekasi, antara Bekasi dengan Jakarta udah 71 tahun ya. Dan alhamdulillah hari ini berkat yaitu tamunya Allah, calon tamunya Allah yang insya Allah akan berangkat di kloter awal, yaitu tanggal 12 ya Mei insya Allah besok. Mudah-mudahan bisa kita ketemu nanti kita di sana. Saya berangkat insya Allah tanggal 21 Mei. Masih diberi kesempatan sama Allah ya. Saya udah ini kayak saya cancel udah yang tiga tahun ini ya. Tahun pertama enggak, karena kebetulan kan pandemi enggak masuk ya, umur sekian 70 kagak bisa. Yang kedua begitu juga enggak bisa. Nah hari ini nih ya, tadinya saya mau mundur juga, udahlah anak-anak aja saya enggak usah lagi gitu ya. Tapi rupanya ketua apa namanya kan Depak sendiri yang ngapain, gak usah Umi pergi aja, insya Allah sehat walafiat di sana. Insya Allah nanti ketemu ya, tanggal 21 dengan rombongan yaitu KBH atau Jamaah Haji Al Furqan Kota Bekasi yang di pinggir rel dalam kereta api ya, insya Allah mudah-mudahan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah juga hari ini kita diundang untuk mengiringi mendoakan ya, yaitu calon tamunya Allah. Subhanallah, tamunya Allah. Sebab enggak semua nikmat yang satu ini Allah kasih ya. Jangankan yang duitnya kagak, yang duitnya banyak juga kalau kagak mau, kagak niat, kagak bakalan berangkat. Iya Pak ya. Makanya saya himbau nih yang ada di dalam, ada yang di luar, niatnya dulu. Saya tanya, pada mau nggak pergi haji? Mau. Sekali lagi biar kompak. Ya, mau apa kagak haji? Mau. Ya, yang penting maunya dulu. Urusan duit, urusan fulus ibu, urusan siapa? Urusan Allah. Asal kita mau melangkah, ya kita mau berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Tahadus bin nikmah ibu sekalian, ya, ini tahadus bin nikmah. Saya pergi haji ini dari tahun 78. Tahun 78. Mungkin ada yang belum ada kali ya. Belum lahir, ada yang belum lahir. Ya. Saya haji 78 dari Mesir. Ya, dari Mesir. Sebab saya 74 saya 74 sampai 84 di Mesir, 10 tahun di sana. Ya, itu haji yang pertama, ya. Yang kedua tahun 82. Ya. Lupa tuh saya apa 2 kali 3 kali dari Mesir saya pergi haji. Yang jelas la qadarullah juga setelah saya pulang 84 94 terpanggil hati saya ini untuk menuntun jamaah haji Al Furqan sampai detik hari ini. Alhamdulillah 2024 ini umurnya KBH saya 30 tahun. Jadi alhamdulillah nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian puluh tahun saya mondar-mandir ke sana. Belum lagi ditambah dengan umroh. Jadi kalau orang pergi haji rasanya saya wah apa namanya kebayang semuanya tuh ya, kebayang bukan aja Masjidil Haramnya, bukan aja Masjid Nabawinya, kebayang gang-gangnya, kebayang warung-warungnya disorot, kebayang ya. Nah oleh karena itu alhamdulillah hari ini saya diundang di sini, mudah-mudahan pengalaman saya
bisa menjadi satu nanti modal untuk di sana. Sebab ibu-ibu sekalian, pergi haji ini sekali lagi tidak semua Allah kasih. Makanya kalau minta jangan setengah-setengah minta, ya. Mintanya yang serius, mintanya yang betul-betul pagi, siang, sore, malam. Ya. Ada 3 tahap, ya. Ini supaya apa namanya enggak kesana kemari bicaranya masalah haji. Ada 3 tahap untuk orang yang mau berangkat haji. 1, qablal haji, fil haji, wa ba'dal haji. Qablal haji ini sekarang nih, sebelum haji nih. Ya, insyaallah semuanya udah rampung ya Bu ya. Ya udah biometri, udah dapat visa, udah ya turun visanya. Sekarang gampang Bu. Alhamdulillah. Nunggu pemerintah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya. Bahkan kalau di Malaysia sekarang berapa nih? 50 tahun baru berangkat haji. Berangkat 50 tahun. Jadi anak-anak baru ceprot gitu bayi udah didaftarin aja haji. Itu di Malaysia. Bu, nggak mustahil. Di Indonesia kan lebih banyak. Ya, orangnya, ya, penduduknya. Ya, makanya sekarang dibuka tuh. Ya, kemarin-kemarin susah. Sekarang dibuka ini tahun ini wabil khusus. Ya, ada yang namanya furodah, yang penting punya duit. Ya, yang punya duit bisa berangkat langsung spontanitas daftar hari ini, insya Allah tahun ini juga pergi haji. Ada juga yang namanya visa ziarah, ya ini, insya Allah mudah-mudahan nanti saya ada 2 apa itu, ada 2 rombongan, ada visa ziarah, ya 50 orang nanti dan juga ada reguler pemerintah, ya haji pemerintah. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, syarat surutnya ini subhanallah, baik itu administrasinya, keuangannya dan lain sebagainya. Di samping tentunya sebelum haji ini mempersiapkan diri, 1 niatnya, ya. 1 nih paling penting niat. Kata Nabi katanya, man kharajal hajja biniyatillah fara'al malaikah. Wa man kharajal hajja bi ghairi niyatillah far'a syaitan. Nabi bilang, siapa orang yang akan keluar dari rumahnya berniat untuk berangkat haji, maka nanti atau sejak dia keluar dari rumahnya sampai di perjalanan, sampai nanti kita apa ke Jeddah dulu atau kita langsung ke Madinah dulu, ya. Kalau pemerintah kan ada 2, ada trip awal, ada trip yang kedua. Gelombang pertama, ada gelombang kedua. Gelombang pertama kita langsung kemana? Ke Madinah. Kalau gelombang kedua kita ke Jeddah, ya langsung ke Mekah. Ya, itu tergantung nanti. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, perjalanan sampai pulang kembali dituntun, ditemani dan dikawal insya Allah dengan para malaikat. Kalau pergi hajinya lillah, karena Allah. Tapi kata Nabi, "Man kharaja bi ghairi niyatillah." Kalau pergi hajinya bukan karena Allah, karena yang lain-lain dah. Pengen nanti disebut ibu haji dah, pengen ini, pengen begini, pengen tren dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Fara'as syaitan. Yang nuntun nanti ini dari rumahnya sampai nanti di perjalanan, sampai di Mekah, di Madinah, sampai di rumah, yang nuntun setan. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita lihat ibu, orang yang pulang haji ya macam-macam Bu. Ada yang akhlaknya lebih bagus, amal ibadahnya lebih meningkat, ya lebih solihah, lebih soleh, akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Ada yang kebalikannya, ya. Kadang-kadang kan suka di kampung kita suka rese. Pergi haji udah 3 kali tuh, lampunya masih bergedut baik katanya. Nah, tahu bergedut ibu? Ya gitu, ya. Panggilan azan kayaknya dia nggak denger, sama pengajian masih jauh, sama Quran nggak kenal, ya, sama wirid zikir juga jauh, sama tasbih dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya tajdidun niyah dulu nih yang mau pergi haji, perbaharui niat. Nawaitul hajja lillahi ta'ala. Niatku pergi haji karena Allah Ta'ala.
Di samping kita menunaikan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Setelah niat tentunya mempersiapkan diri. Saya yakin ya sudah beberapa kali ada manasikul hajj. Sebab harus ada ilmu, ya Bu. Walaupun nanti ada yang bimbing, ya, tapi ya kita tetap harus paham. Andai kita dibimbing pun kita belum paham, kan di sana meraba-raba ini apa ya, ini apa, kita ngapain ya, Tapi kalau kita tahu manasikul hajat, wah, oh ini kata Ustadz nih, di mana kita start tawaf dari Hajarul Aswad. Ya, ini dia. Ya, jadi nyambung antara pimpinan atau dipimpin dengan ilmu yang selama ini kita dikasih tuh, yang namanya manasikul hajj. Begitu juga sa'i, begitu dia yang lainnya. Makanya ilmu jangan disepelekan. Kita dikasih itu, dikasih bukunya. Ya, tapi Departemen Agama belum turun nih buku-bukunya, manasiknya, tapi tetap dari pembimbing KBIHU Ibu telah menerangkan ya bagaimana cara-cara baik itu yang rukun, yang wajib, yang sunat, yang mubah, bahkan yang dilarang untuk berangkat haji pun sudah diterangkan. Mudah-mudahan ya calon haji kita 3 orang ini sedikit banyaknya udah apa nih? Udah tahu. Paling enggak ditanya, Ibu nanti mau haji apaan? Paling enggak gitu. Ada 3 kan model haji, ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Ibu mau haji apa? Pasti tamattu. Ya, sebab kalau udah disinggung sama ketuanya, Ibu nanti bayar dam, berarti tamattu. Ya, apa itu tamattu? Ada haji yang paling ringan, yang enak, yang santai, tapi insya Allah mantep. Ya, dapat yang wajibnya, yang rukunnya, yang sunat dan lain-lain sebagainya. Paling kagak itu. Yang kedua tentunya juga tadi yang saya katakan, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, dan apa kira-kira yang dibaca. Walaupun kita nggak hafal, yang jelas kita tahu nih yang dibaca. Sebab kesempatan kita nanti baca doa banyak ya di sana. Kalau di rumah kita Ibu habis sholat mau baca doa banyak, minta sama Allah, padahal hajat kita dikit apa banyak Bu? Banyak. Kepengenan kita dikit apa banyak? Tapi doanya Bu panjang apa pendek? Nah itu. Ya. Nah di sana nanti kesempatan tempat-tempat mustajab adanya di sana. Ya. Di rumah nggak ada Ibu. Ya. Adanya di mana? Waktu kita tawaf, waktu kita sa'i, dan di tempat-tempat yang apa? Di tempat-tempat yang mustajab di sana. Nah, makanya waktu kita itu, waktu tawaf itu jangan ada yang ngobrol. Ada yang kerjanya selfie mulu Bu. Ya. Nah, ya. Biarin kita kalau selfie-selfian artinya ada kenang-kenangan, kita serahin aja sama panitia kan? Ada panitia, tolong nanti ini cari ini saya dipesan begitu. Di situ tempatnya kita berdoa, minta. Di setiap langkah di situ kan situ ada rukun apa tuh? Ada Hajarul Aswad, ada multazam yaitu di pintu apa? Pintu Ka'bah. Ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani. Dan setiap langkah tempat itu semua mustajab. Apa aja kita minta tuh di situ. Kita doain diri kita biar jadi orang soleh dan solihah. Kita doain anak-anak kita doakan seluruh keluarga kita doakan usaha kita, doain apa aja di situ. Jangan pernah kita ngobrol di depan Ka'bah. Ya, sabarlah antara 3/4 jam sampai 1 jam tuh. Sabar dulu nggak ngomong. Nih ibu kadang-kadang gatel kalau kagak ngomong. Ya di rumah ngomong mulu, sama tetangga ngomong mulu, sama kawan ngomong, lagi ngaji ngomong juga. Woi, lagi ngaji ngomong juga. Dengar ceramah ngomong juga. Baca Yasin ngobrol juga. Ya, coba ibu bisa disiplin. Ya, disiplin waktu untuk ibadat itu gimana ketika kita bisa bicara, bisa ngobrol, ngomong dengan kawan, ya, di mana kita harus serius. Bu, kita mau tua apa terus muda begini Bu? Walaupun saya kasih apa ini yel-yel untuk Majlis Taklim se-Jawa Barat ya Bu ya. Saya kan ketua BKMT Jawa Barat.
Tuh, majlis taklim saya kasih yel-yel. Apa yel-yelnya? Sebab mayoritas yang di pojok-pojokan dimanapun yang namanya majlis taklim, banyakan yang tua, banyakan yang muda. Nah, makanya ada yel-yelnya. Ya, apa yel-yelnya? Ya, majlis taklim umur boleh tua, semangat 25. Ya, ada yang nyeletuk. Ustazah ngapa nggak 17 saja? Kegenitan. Udah punya perawan masih genit aja. Baju pengen sama anaknya, sepatu pengen sama anaknya. Anaknya pakai jin, dia juga pakai setan. Jin sama setan apa aja dah? Nah, saingan nama anak. Nah, kalau 17, ya kalau 25 apa namanya? Sedang deh. Ya, 40 juga udah ogrok-ogrok ibu. Kalau 40 iya apa ya? Yang udah enak mulu, yang udah kuyang mulu, yang udah apa namanya sakit perut mulu, iya bu ya. Insya Allah sedang 25. Jadi ini ada pimpinan majlis taklim, tolong disemangatin nih ya kalau ngaji. Ya. Ayo majlis taklim, umur boleh tua, semangat 25. Bisa nggak begitu? Nih tangannya begini, ayo, begini, biar nandain, biar tua bisa ngangkat apa ini? Ngangkat tangan. Berarti kalau bisa ngangkat tangan masih bisa pakai kutang. Kalau udah kagak bisa pakai kutang ibu ya, udah sakit ya. Coba bu, saya bilang majlis taklim umur boleh tua, semangat 25, biar pada semangat. Ayo majlis taklim. Umur boleh tua, semangat 25. Amin. Doa juga kan bu? Iya. Daripada umur 25 semangatnya 75. Nah, ini. Ya. Nah, alhamdulillah jangan ya bu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi insya Allah, jadi perjalanan haji sebelum ini persiapannya itu tadi. Ya, ilmunya yo harus matang. Yang ketiga harus apa? Nih, sekarang dikumpulin nih sanak famili, saudara, tetangga, sahabat, kerabat ya, dari dekat dari jauh. Karena kita mau ninggalin rumah ini 33 hari ya. Oh, 43 ya? Oh, 43 hari. Jadi sama dengan reguler pemerintah berarti. Reguler pemerintah 41 hari. Lama jadi bisa arba'in dan lain sebagainya, ya. Itu. Coba ninggalin rumah 43 hari 43 hari. 43 hari. Ya, kita ninggalin rumah pergi pulang kampung aja seminggu bagaimana Ibu? Ya. Di sana udah pikirin, ya Allah rumah gimana, rumah bagaimana? Iya Pak, iya. Ya, sama anak-anak dan lain sebagainya, ya. Nah, apalagi pergi haji, masafahnya jauh. Perjalanan kita naik pesawat 9 jam di sana, non-stop. Ya, 9 jam di sana. Ya, kita mau pulang balik lagi kagak boleh. Sebab haji itu ada apanya? Ada waktu-waktunya. Ya nggak boleh ditinggalkan sembarangan begitu aja. Walaupun kita nggak betah di sana, walaupun bagaimana situasi dan kondisinya, ya beringsang dan lain sebagainya. Ada juga banyak cerita-cerita yang semacam itu bu. Orang yang pulang mendadak, belum pergi haji, belum sempurna haji dia pulang. Nah, ini yang na'udzubillah. Nah, pokoknya jangan sampai. Mudah-mudahan kita doain ini ya. Ibu sekeluarga di sini yang mau berangkat haji biar betah di sana, biar ikhlas, biar enak, biar nyaman. Allah kasih yang terbaik insya Allah. Ya. Lalu tentunya setelah 3 ini niat, ilmu, dan apa? Minta maaf nih. Ini saya mengatasnamakan dulu deh Ibu ya, dengan Ibu Sahibul Bait, Ibu Ciwi ya, Ibu Ciwi ini ya. Biasanya apa? Ibu Neng lah iya. Ya enakan Neng lah, itu Neng gitu. Nah, Ibu sahabat dengan Ibu Neng sebagai tetangga, sebagai kawan arisan, kawan apa lagi, majlis taklim dan lain sebagainya, tetangga dan lain sebagainya. Kalau datangin satu-satu kan bu nggak keburu, iya apa ya, nggak kedugdak. Makanya hari ini diapain ini? Dikumpulin untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Ning sekeluarga yang mau berangkat haji menjadi tamunya Allah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari kesalahan yang sekecil apapun. Ibu maafin apa enggak nih? Maafin bu? Ya, pasti ntar Ibu Nengnya juga nanti minta maaf ya, tapi saya mendahulukan dulu. Nah, kalau sudah mendapatkan manfaat, mengikhlaskan segala-galanya, Bu, ini akan mempermudah
perjalanan nanti proses di sana. Coba kita lihat banyak. Saya nonton 30 kali, berarti 30 tahun ya Bu, 30 kali haji. Jadi saya udah apal banget tuh model nih orang nih yang begini. Wah, ada model begini dari omongannya, kayak dari apanya nih, lagu-lagunya baru awal aja ada yang model begini. Ya begitu. Nah ini nih gitu. Jadi udah apal Ibu ya gitu. Nah insyaallah mudah-mudahan nanti di sana cepat beradaptasi dalam situasi dan kondisi, baik itu dengan tempatnya, baik itu dengan situasi dan kondisinya, terutama dengan kawan-kawan yang baru ketemu gede. Nah ini yang kadang-kadang menjadi bumerang ini. Kita satu kamar dapat dengan orang lain, ya, sama orang Perumnas, sama orang orang Kranji, sama orang Ujung Menteng, bukan gitu ya, ketemu gede. Ya udah, tuh banyak hal yang kalau tidak punya sabar yang banyak. Nah ini sabar yang banyak. Kalau kata mamang saya pergi haji, Ji, bilangin jamaah haji, kalau mau pergi haji bilangin, kalau lagi pidato, bawa sabar 7 koper paling dikit. Nah, 7 koper. Ya harus apa nih? Harus sabar. Ya, itu tadi, kita satu kamar, ada yang demen AC, ada yang kagak demen AC. Bukan gitu. Ya. Mestinya kalau dia mau rapih begitu kan di di setting ya sedemikian rupa. Yang nggak demen AC, lu ada di bawah sana AC, kan nggak kena AC tuh, ya kan nggak demen AC. Yang demen AC di sini, biarin dia semprot aja sama AC, gitu kan. Ini kagak, udah kagak demen AC, pengennya di sini, pengennya di sana. Bu, akhirnya apa? La rofata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan cari gara-gara AC, ya, gara-gara ember, gara-gara jemuran, ya sepele, ya. Tuh. Nanti ada yang murah, ada yang pelit, ada yang senyum mulu, ada yang merengut mulu, ada yang diajak ngomong enak, ada yang diajak agak enak. Itu selalu ada. Itu semuanya adalah ujian-ujian di sana. Makanya sabarnya harus lebih dari 7 koper. Ya. Nah setelah itu tentunya persiapan semua administrasinya udah, kita udah pegang paspor, kita udah segala-galanya beres, punya visa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, nggak ada apapun, sebab ini furoda. Saya tahu persis, ya tahu persis furoda. Saya nggak bawa furodanya, sebab furoda mahal Ibu, mahal. Kalau kata siapa si Gigi ya, mahal katanya. Ya. Gitu. Insyaallah mudah-mudahan uang makin banyak buat haji, makin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai keikhlasan apa yang dikeluarkannya. Ya. Saya bawa ziarah. Ya, ziarah aja Ibu, yang hotel itu sekarang paling murah itu 210 juta. 210 juta. Yang apartemen bisa masak sendiri terus 150 juta. Itu paling murah. Nah, kalau furoda lebih dari itu. Ada yang 300, 350, ada yang 400, bahkan ada yang 500,5 M Ibu untuk pergi haji furoda ini. Jangan disia-siakan. Ya. Jadi 40 hari ini betul-betul ditata sedemikian rupa. Biasanya ketua berangkat haji ini punya schedule dia. Nah, ya, rundown acara hari pertama, hari kedua, hari kedua. Nah, kalau ada di acara bebas, artinya untuk memperbanyak di masjid, nah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua fil haji, nanti di haji. Nah di haji nanti inilah dimana kesempatan untuk kita di 2 tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Di Madinah biasanya lebih pendek, cuma 9 hari kita di sana. Ya. Siapa yang sholat berturut-turut 40 arba'in, ya, 40 apa itu? 40 waktu. Tuh. Berturut-turut, jangan lupa berturut-turut. Sebab berturut-turut kalau dapat 39. Ketiduran, ketinggalan tuh sholat dengan imam masjid, batal 40-nya. Balik lagi. Nah, kita kagak bisa balik lagi sebab kita ikut dengan jamaah. Ya. Jadi 40 hari berturut-turut itu. Makanya jangan sampai nanti ketinggalan, jangan sampai nanti schedule-nya harus betul-betul ketat, apalagi di Madinah. Ya.
belanja habis sholat aja deh, belanja habis sholat belanjanya gitu. Ya maklum kalau orang ibu-ibu masih apa gak ibu-ibu, termasuk saya ya nggak lepas makanya ibu jelalatan kemana-mana. Ya nggak buat kita, buat siapa? Anak, buat cucu, buat jamaah, buat segala rupa. Mungkin oleh-olehnya lebih banyak bukan buat kita, buat siapa dia? Ya, buat orang banyak. Biasanya begitu. Kita belum pikirin keluarga kita pikirin dulu tetangga kita. Apa ya tetangga kita ya? Kan gitu. Ya, ya dibagi aja waktunya. Habis sholat sebentar, jangan lama-lama. Kena sebentar lagi, asar sebentar lagi. Harus apa lagi? Harus sholat lagi berjamaah. Ini di mana? Di Madinah. Walaupun demikian, tapi kita ada kesempatan diatur nanti di sana untuk ziarah-ziarah. Ibu tahu sendiri, Madinatul Munawwarah, di mana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Kalau kita baca sejarah, ibu masya Allah akan terbayang. Makanya kalau jamaah saya itu di bus ya bu, kalau bisa ditahan, jangan tidur dulu, sejam 2 jam ditahan dulu tidur. Kita lihat dulu, bayangin, subhanallah. Kita diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah dengan mobil bus yang ber-AC, bagus ibu, nikmat, bisa belonjor, bisa makan, bisa segala rupa. Coba bayangin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, 1 bulan namanya, cuma pakai onta di padang pasir ibu, nggak ada makanan, kurang ini kurang itu. Kita bayangin bagaimana. Di situ tempat sejarah. Kita diajak tadi sana, di Khandaq kita diajak, di Jabal Uhud kita diajak, kita Masjid Qiblatain kita ada di situ, ya, dan kita Masjid Quba dan lain sebagainya. Jangan disepelekan. Ini tempat ziarah yang sangat berharga bagi kehidupan sejarah apa nih Islam, ya, ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ibu, kita kemana nih? Mau ke Mekah. Nanti berangkat tentunya dari Mekah, kita akan dimampirkan dulu yang namanya di Masjid Bir Ali. Ya, kita sebut Bir Ali aja deh. Ya, Bir Ali di sana untuk mengambil miqat. Nah, inilah umroh wajib namanya. Ya, umroh wajib. Di situ kita syarat surutnya tentang umroh dan lain sebagainya pasti ya sudah tahu dan pasti nanti akan dikasih tahu dengan pimpinannya. Jangan sampai salah, sebab harus mandi dulu, harus potong kuku dulu ya kalau kukunya panjang. Harus jangan apa tuh, ada nyamuk main ketok aja ibu, ya, main matiin aja, ada semut main matiin aja, ada pohon main petik dan lain sebagainya. Itu semua yang dilarang harus tahu. Ya, dikasih tahu nanti, ya sehingga kita di Bir Ali, kita wudhu di sana, kita sholat 2 rakaat dengan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Pasti nanti dia apa? Dituntun dengan pimpinannya. Nah setelah itu ibu berangkatlah. Kalau naik bus kurang lebih 6 sampai 7 jam. Kalau naik sekarang kereta ibu, kereta cepat cuma 2 jam. Nah, makanya insya Allah ya apa namanya, niat ibu biar duitnya banyak di haji ya bu ya. Fasilitas begitu kita harus apa itu? Kita harus coba tuh bu, ya. Saya 30 tahun naik bus aja. Ya, kemarin waktu umrah kemarin terakhir saya itu naik kereta. Allah nikmatnya bukan main. Biasanya masya Allah mau pipis mau segala rupa susah, ya, susah, jorok dan lain sebagainya. Tapi naik 2 jam ini, insya Allah. Ya, itu fasilitas yang memang disiapkan oleh pemerintah Saudi. Nah, nanti sampai di Mekah, mulailah di situ nanti kita umrah yang pertama, tawaf dan sa'i. Pasti nanti dituntun di sana. Dan setelah itu ternyata hari kedua terus sampai menunggu. Ini waktu ibu pertama nih lama bu nunggunya. Hampir satu bulan nunggu wukuf di Arafah. Ya, sebab awal. Makanya tuh jangan disia-siakan. Ya, sebanyak-banyaknya ibu ambil umrah. Sebab ibadat ibu yang nggak bisa dikerjain ya di kampung kita atau dimanapun di negeri manapun kecuali di Mekah apa ibu? Umrah. Ya, kita sudah niat tamat tuh, silakan bebas kita umrah. Ya, jamaah saya, karena saya terus ibu apa tuh put, saya apain? Saya dorong, saya semangatin. Ada yang umrahnya ibu mungkin kurang percaya ya, selama kurang lebih 1 bulan.
umrohnya 36 kali. Masya Allah. Ya, masih muda kayak ibu begini, pagi dia umroh, ya istirahat, malam dia umroh. Kebetulan ponakan saya, ya dia tahu jadi persis king. Dan saya biasanya kalau akhir selamatan setelah haji itu saya tanya tuh, ayo ada siapa-siapa aja yang nambahin umroh. Nah, disebut saya berapa kali? Saya nambahin 3, saya nambahin 7, saya nambahin 10, nambahin 15. Nah, kebetulan ponakan saya nambahin 36 cing. Maka dia permisi dulu, saya nggak pulang-pulang, kemana, ke hotel. Ya kalau pulang nyuci, ya mandi, nyuci mandi, tinggalnya di mana? Di Masjidil Haram. Karena dia 1 hari 2 kali umroh. Nah ini harus diperbanyak, ya. Di samping tentunya baca Quran, ya wirid, zikir dan lain sebagainya, berdoa, memandang Ka'bah. Mandang aja bu dapat apa? Dapat rahmah, dapat pahala ibu di sana. Nah tentunya kewajiban yang pokok nanti waktu Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah apa? Arafah. Ya. Kapapun berangkatnya. Ini biasanya ibu kadang-kadang yang belum paham betul perjalanan haji, ya suka nyeletuk yang dia kagak tahu. Ya. Kebetulan ini ibu yang pertama. Ibu pertama nih udah wah hebat pertama kan gitu kan. Nah, ntar yang kesian yang apa nih? Yang akhir. Ntar pada awal Juni berangkatnya, ya lalu lama banget lah ibu Ona udah sebulan lu pergi gitu. Bu, padahal yang awal sama yang akhir nggak ada apa-apa, nggak ada beda apa-apa. Ya, karena memang pesawatnya kapasitasnya segitu. Nah kalau jamaah haji Indonesia yang jumlahnya hampir 250.000, kalau bareng-bareng berangkatnya kira-kira pesawatnya ada berapa tuh di atas tuh? Ya, dia tabrakan apa enggak kira-kira? Nah, itu udah disetting semuanya. Ya, ketika nanti di sana yang duluan, yang tengah-tengah, belakangan, Arafahnya bareng apa kagak? Lah, ketemu entar di sana. Ya, ketemu nanti di sana. Di Arafahnya ketemu, Muzdalifahnya nanti ketemu, di Minanya kita ketemu. Nah itu nanti masing-masing tuh rombongan-rombongannya di kemah mana, di kemah berapa, di kampungnya mana, dekat apa jauh. Ada yang 1 meter, ada yang 2 kilometer, ada yang 4 kilometer, ada yang 8 kilometer dan lain-lain sebagainya. Tergantung nasib. Ya, nasib. Makanya minta berdoa yang pergi haji, minta yang terbaik diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya ibu dari itu di Mina itu melontar ibu, bisa ngintip, tahu kan bisa ngintip? Ya, ini kan ini kita kemah kita, ya kemah kita dengan tempat jamroh itu, jadi bisa ngintip bu, dia kelihatan. Dan banyak orang apa enggak ya? Hei ayo, orangnya sepi, kita apa? Kita melontar. Artinya apa tuh bu? Deket banget. Apa dapat yang 7 kilo, yang 7 kilo dapat, 8 kilo juga dapat. Sekarang kan jauh-jauh sekali. Ada namanya Mina jadi, ya Mina baru, artinya kampung baru dijadikan, dimasukkan menjadi Mina. Padahal adanya di Muzdalifah gitu, ya. Nggak apa-apa, yang penting badannya saya sehat, ya. Nah ibu-ibu sekalian, jadi jangan ada apa, jangan ada komentar apa-apa. Ada tetangga kita belakang-belakangan, berangkatnya nggak apa-apa. Yang jelas nanti bedanya apa? Karena ibu nanti berangkatnya duluan, pulangnya duluan. Makanya begitu ke Arafah udah siap-siap tuh, harus emas. Mau beli apa aja beli itu, jangan nungguin habis haji. Coba kalau habis haji situasi dan kondisinya kurang kondusif, ya toko-tokonya kayak keadaannya kotor segala rupa, bayangin ibu 3 juta orang coba bayangin. Nanti yang akan tawaf, ya, yang akan sa'i itu di sana. Toko-toko juga belum artinya buka semua dan lain sebagainya. Jadi yang duluan belanja duluan. Cuma sebelum berangkat kemana? Berangkat ke Arafah udah dikemas semuanya, udah dipak semuanya. Ya, yang paling ditinggalin yang perlu-perlu aja. Ya, sebab apa? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari lamanya pulang deh. Nah, yang belakangan anteng, tahu anteng? Iya. Karena dia pulang belakangan. Dia belum umrah sunnah, ya, dia belum ini, belum itu. Ya, banyak itu. Ya persis berlaku begitu, cuman ada yang duluan, ada yang belakang, itu bedanya. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, rebut sekali lagi di sana.
Mau minta apa? Minta. Doain semua, anak-anak didoain, keluarga semua didoakan. Ya, kalau punya apa, perusahaan doain di sana. Kalau punya pegawai, doain semuanya. Dan jangan lupa doakan bangsa dan negara kita ini. Ya, bangsa negara kita minta dipimpin dengan orang yang soleh. Ya, walaupun yang solehnya soleh-solehan, tapi insya Allah menjadi soleh beneran. Amin. Berkat doa kita ya. Insya Allah mudah-mudahan. Mau dikata apaan ibu? Sedih apa sedih? Sedih gak bu? Tapi alhamdulillah saya terus berhubungan. Ya, saya selalu pantai. Yang saya pantai bukannya hasilnya, saya pantai justru ibu nih, ya, Ibu Anis, Pak Anis saya pantai. Begitu ada pengumuman saya bilang ibu sehat ya, ibu ini. Ya Ustazah, lihat dari apanya? Lihat dari jawabannya kita udah tahu. Alhamdulillah tegah. Terakhir kemarin keputusan MK begitu juga. Ya, saya bilang panjang lebar, saya bilang insya Allah Pak Anies Baswedan akan diberikan tempat makom yang tinggi pada saatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang begitu bu. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya terima kasih telah membersamai saya dari awal sampai akhir dengan doa terus walaupun kita berjauhan. Ya sebab bu, di hari Jumat tuh waktu kita kumpul di mana? Di JIS ya bu ya, hari Sabtunya itu Jumat saya mimpin itu bu, 200 orang di rumah beliau ya, mau memimpin doa untuk mendoakan beliau. Bu, kita doa mudah-mudahan negara kita ini terus bertahan dengan kemakmurannya, bertahan dengan keadilannya, bertahan dengan kesenangan bagi rakyatnya, dan insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di sana apapun yang didoakan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ba'dal haji, setelah haji. Apa natijah hasil dari haji itu tadi? Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, orang yang berangkat haji pulang nanti ciri-cirinya nih, satu, tangannya tambah murah. Amin. Yang tadinya pelit biar apa bu? Murah. Yang setengah pelit biar murah. Yang masih pelit insya Allah dibuka tangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebab hidup berkah ibu dari sedekah, berkah dari infak. Makin banyak ibu keluarkan berinfak bersedekah, ya ibu keluarkan zakat ibu, makin banyak rezeki yang Allah berikan. Sebaliknya, makin ibu tahan, makin menggenggam tuh rezeki ibu, tidak dibagikan kepada orang lain. Ibaratnya keran bu, dia makin makin seret keluarnya, makin mampet keluarnya. Nah, mudah-mudahan ciri khasnya itu, yang tadinya kurang murah, kurang terbuka tangannya, ya, dijadikan oleh Allah insya Allah murah tangannya. Yang kedua yaitu pergaulannya, duduknya katanya senang kepada kebaikan-kebaikan. Nah, tentunya saya yakin ini Ibu Neng ini rajin duduk di majelis taklim, tentunya sesuai dengan waktu-waktunya. Ntar pulang dari sana bukan aja duduk di majelis taklim sebagai jamaah, insya Allah jadi ketua majelis taklim, mudah-mudahan jadi sekretaris majelis taklim, mudah-mudahan jadi bendahara majelis taklim, ya apa aja pokoknya berperan. Ya kita harus berperan nih bu, sebab kita orang yang bermasyarakat. Ya syarat surga ada dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Tempatnya untuk kita hablum minan nas udah dikasih sama Allah, yaitu yang namanya majelis. Bu, ada yang duduk di majelis taklim masih telang telok. Tahu telang telok? Datang 3 kali per 3 bulan. Ayam tuh. Ya datang 3 bulan, nongol-nongol penutupan. Masih ada yang begitu. Ya. Ayo bu, istiqomah. Istiqomah. Tempat satu-satunya buat kita meneruskan perjalanan kita menuntut ilmu ya di sini. Soalnya Nabi bilang ada, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan hidup bahagia di dunia harus dengan ilmu dunia. Ibu sebagai apa? Sebagai dokter. Ibu sebagai apa? Pegawai, pengusaha, ya, buka warung dan lain sebagainya. Seriusin, ya. Dengan apanya? Dengan ilmu, belajar tentang bagaimana dagang berdagang, berniaga bagaimana, ya sebagai pengusaha yang bagaimana, ya. Terus apa?
eh, man aradal akhirat, sama juga akhirat begitu juga, hanya dengan ilmu. Ibu bisa nggak baca Quran kalau ibu nggak belajar? Jangan biarkan mulut kita nggak fase. Jangan biarkan kita baca Quran belentang-belentong. Tahu belentang-belentong? Panjang dipendekin, pendek dipanjangin, gunah diapain? Izhar digunahin. Yang dengar sakit kupingmu. Ya. Coba, ada ilmunya apa enggak? Ada gurunya apa enggak? Ada tempatnya apa enggak? Nah, dikasih kesempatan. Makanya Majelis Taklim di sini, ayo upgrade, ayo bangkit. Bu, saya lupa Bu, karena saya duduk di Majelis Taklim dari tahun 69 Bu. 69, sebelum saya ke Mesir 69. Ingat saya sanawiyah di Asyafiyah, pulang pergi begitu, saya buka kursus, saya pergi pulang ngajar kemana, 69. Sampai sekarang saya lupa sama diri saya. Ya, saya keluar Mesir, tapi saya baru belum rampung, itu ada 2 maddah itu untuk MA belum. Apalagi ibu nurusin, padahal masya Allah dihimbau, diajak sama Profesor Dr. Hajatuti Alawi, ayo Pak. Ya, terus tambahin tuh tetel begini. Karena saking seriusnya nih nanganin Majelis Taklim. Saya pengen Majelis Taklim masya Allah bermanfaat buat diri kita masing-masing. Ya. Nah, oleh karena itu nanti habis haji biar tambah rajin. Dan ibu calon-calon haji pun ayo mulai ya dari sekarang. Sebab sebelum kita ke Raudhah di Madinatul Munawwarah, ke Raudhah yang dekat dulu apa? Majelis Taklim. Ini Majelis Taklim Raudhah min Riyadil Jannah. Pahalanya bersama Bu, nggak begitu banyak bedanya. Kalau di Raudhah, kita di Raudhah, Bu, di sana sholat 2 rakaat seperti 1000 rakaat. Di Majelis Taklim kita ngaji sejam. Ngaji sejam. Itu pahalanya seperti kita sholat sunat 1000 rakaat. Ibu pernah sholat 1000 rakaat? Sholat tarawih aja milihnya 11 daripada 22. Iya apa iya? Nah, setelah ibu tarawih bulan Ramadan usai, ibu kira-kira ada yang ngurusin gak tuh 11 rakaat? Sholat tahajud kek, sholat hajat kek, ada apa enggak? Maaf, bye-bye, ma'assalamah. Ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Iya apa iya? Makanya duduk di Majelis Taklim, pahala banyak, keberkahan banyak, ilmu di sini banyak, semuanya banyak. Bu, nih habis lebaran, ayo kita buka Majelis Taklim, jangan berlama-lama. Insya Allah. Lagi lebaran ini ya, masih lebaran nih Bu. Minal aidin al faizin wa kullu sanah wa antum tayyibun. Alhamdulillah ibu, peningkatan di Majelis Taklim saya rasa, terutama saya himbau silaturahim. Tamu saya ibu nih, lebaran ini saya hitung dari tanggal 4 sampai tanggal 15 kemarin, berarti 11 hari. 11 hari Bu. Itu kurang lebih 3000 Ibu. Majelis Taklim yang 1 bus, yang 2 bus, yang 2 elep, yang koasi, yang segala rupa. Bu, karena apa? Itu rentetan dari puasa, dari Ramadan. Bulan Syawal kan ada 3 masih kewajiban kita. 1 sholat Id bulan apa? Ramadan apa Syawal? Syawal. Yang kedua, habis Syawal ibu makan tuh hari itu tuh, apa aja makan dah, apa yang ada makan. Besok puasa lagi kan. Berapa hari? 6 hari. Udah pada puasa? Alhamdulillah 6 hari. Nah, yang ketiga Bu, silaturahim. Ayo pergi ya ke rumah Nya, Cek, Encing, Uwa, Om, Tante, guru-guru, ya Bu ya. Kesempatan buat kita selama 1 bulan ini. Itu masih rentetan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita selalu aktif dipanggil di Majelis Taklim, continue kita duduk di Majelis Taklim, akan mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi 3 tahap ini insya Allah sudah dipegang dengan Ibu Neng sekeluarga ini ya. Mudah-mudahan niatnya diluruskan, nanti di sana insya Allah diberikan semangat yang tinggi untuk beribadat, dan insya Allah pulang menjadi haji-haji yang mabrur, yang mabrurah, insya Allah zahiran wa batinah. Dan yang sekarang mendoakan ibu yang hadir, mudah-mudahan dicatat malaikat raqib menjadi hamba-hamba Allah yang akan bisa sujud di Ka'bah Musyarrafah, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita.
Allah jadikan anak-anak kita solihin, solihat. Allah pelihara rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah doakan nih, saudara kita 3 orang ini yang akan pergi haji, berikan sehat walafiat, diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah di perjalanannya, diberikan yang terbaik nanti, baik perjalanan maupun di Jeddah, di Makkah, di Madinah, sampai pulang lagi. Anak-anaknya, keluarganya dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perusahaannya apapun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang lagi bisa balik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu akan nyusul. Ala hadhihi niyat qadan shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi lana wa liwalidina amin. Saya mau mumpung ke kampung ini, mungkin ibu tahu nggak proyek Bekasi? Tahu. Terus jalan Haji Agus Salim tahu apa kagak? Jalan kereta hafal apa kagak? Jadi sebelum jalan kereta, jangan lewatin jalan kereta. Sebelum jalan kereta ada gang tuh ke kiri tuh, kalau dari proyek tuh. Nah, di situ ada namanya Al Furqon. Kebetulan ini hari apa nih? Senin. Besok hari apa? Besoknya hari apa? Rabu. Kita di sana mau kumpul ibu, pembukaan Majlis Taklim Kota Bekasi dan juga ratib massal juga jamaah haji Al Furqon Bekasi. Ibu yang punya waktu, ayo silaturahim ke sana. Jam 8 ya Bu ya. Mulai jam 7, jam 8 ke sana. Apa jawabnya Bu? Ayo, siru fil ard kata Allah katanya. Berjalan di bumi Allah. Jangan ngegutok-gutok aja di kampung ini. Ya, mau gak tahu Al Furqon, gak tahu Atobah, gak tahu apa. Diem aja di rumah, gak silaturahim ya. Saya tunggu, ya. Oke, insyaallah mudah-mudahan sampai ketemu lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Anallahu ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.